Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Nabda min jadid. Kita mulai lagi. Pada sesi pertama kita sudah menjelaskan tentang ahamiyatu atau pentingnya belajar sirah nabawiyah. Dan tadi sudah kita sampaikan ada 6 poin penting alasan mengapa kita belajar sirah nabawi. Kemudian kita pada sesi pertama juga sudah menjelaskan Jazirah Arab pra Islam, yang itu meliputi satu, letak geografis, kemudian apa, penduduk yang mendiami Jazirah Arab, politik yang ada di semenanjung Arab, ekonomi dan agama. Tadi sudah kita jelaskan itu. Nah sekarang kita akan membahas pra dan pasca kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kita jelaskan tentang Qusay, kakek keempatnya Nabi. Setelah itu kita juga sudah menjelaskan Abdul Manaf, kakek ketiganya Nabi. Nah sekarang kita akan menjelaskan siapa itu Hashim, kakek kedua Nabi. Hashim nama aslinya tadi adalah Amr. Dikatakan Hashim karena dia kerjaannya adalah apa? Membuat roti. Hashim juga adalah pencetus terjadinya jalur perniagaan musim panas dan musim dingin, sehingga ini dipakai oleh orang-orang Arab atau orang-orang Quraisy. Kemudian Hashim ini juga bertanggung jawab terhadap Sikoya dan Rifadah, ngasih minum jemaah haji dan ngasih makan jemaah haji, dan itu adalah amalan yang luar biasa pada waktu itu. Kemudian Hashim ini ketika dagang ke negeri Syam, coba lihat saya ya, ini Mekah, yang paling selatan itu Yaman. Yaman ke utara Mekah, Mekah ke utara Madinah, Madinah ke utara jauh Syam, Palestina. Lah Hashim ini waktu dagang dari Mekah menuju Syam itu mampir di Yathrib. Namanya pada waktu itu kan belum Madinah ya, masih Yathrib. Di Yathrib itu Hashim ini menikah sama perempuan yang bernama Salma dari Bani Najjar. Setelah itu, setelah menikah terjadi kehidupan beberapa waktu begitu di Yathrib. Kemudian Hashim melanjutkan perjalanan menuju Syam, dan ternyata Salma itu mengandung. Ya, Salma mengandung. Kemudian Hashim wafat di Gaza. Gaza itu kalau sekarang Gaza. Di mana berarti? Palestina. Di Gaza atau Gaza Palestina itu mbah buyutnya ini Nabi ini wafat, sehingga di Mekah terjadi kekosongan Sikoya dan Rifadah. Betul? Betul apa enggak? Maka Sikoya dan Rifadah diambil alih oleh Muttalib. Saya nggak ngatakan Abdul Muttalib loh ya, Muttalib. Tadi saya katakan Abdul Manaf punya anak yang terkenal, Hashim, Muttalib, Nofal sama Abdi Syams. Sampai sini mafhum ya? Nah, Hashim wafat, Sikoya ngasih minum jemaah haji, Rifadah ngasih makan jemaah haji, pindah ke Muttalib. Muttalib yang berperan menjadi perannya Hashim, ngasih minum jemaah haji, ngasih makan jemaah haji, dan itu amalan yang dianggap mulia pada waktu itu. Dan Muttalib ini saking dermawanannya, beliau dijuluki Al-Fayyad,
yang meluber. Apanya yang meluber? Karomnya. Karom itu kedermawanannya. Ternyata Salma, istrinya Hasim tadi itu, yang ada di kota apa? Yathrib, punya anak. Lah Muthalib tuh nggak tahu kalau ternyata Hasim itu punya anak di Madinah. Hasim punya anak yang lain ya, bukan nggak punya anak yang lain, mungkin istri yang lain juga. Yang jelas istrinya nggak satu. Kemudian Hashim ini, Muthalib ini baru dengar ketika itu bocah kecil anaknya Salma tadi itu umur 8 tahun atau 6 tahun. Baru Muthalib itu tahu kalau ternyata Hasim itu punya anak. Berarti kan punya ponakan nih Muthalib nih. Betul apa enggak? Karena Muthalib ini orangnya baik dan sama Hasim itu dekat banget hubungannya, maka Muthalib datang ke kota Madinah mencari keponakannya itu. Datang ke Yathrib mencari ponakannya, cari wanita yang bernama siapa tadi? Salma, Mbak Yunya dulu. Dicari ketemu dan dia melihat ponakannya. Ponakannya ini namanya Syaibah. Kenapa dikatakan Syaibah? Karena masih kecil sudah ubanan. Kecil-kecil rambutnya putih. Syaibah. Ya, Syaib ya, artinya uban. Ya. Syaibah kecil ini dilihat sama siapa tadi? Muthalib. Maka timbullah perasaan kasihan, ponakanku yatim, tidak ada orang tuanya. Maka didekap, dirangkul, diciumi sama Muthalib. Terus Muthalib ini izin ke Salma. Wahai embo nyeluk apa ya, gak tahu. Wahai Salma, izinkan saya membawa bocah kecil ini ke Mekah. Saya akan merawatnya. Enggak diizini sama Salma. Lu gimana bapak Yus mati, arek cilik, tidak ada yang orang perempuan yang ngerawat, nanti gimana, kasihan, jangan gitu. Tapi di lobi sama Muthalib, innahu sayadhabu ila mulki abihi. Ini bocah kecil akan pergi menuju kerajaan ayahnya. Artinya ayahnya dia ini di Mekah punya jabatan. Ayahnya ini di kota Mekah orang hebat. Saya akan didik dia untuk menggantikan ayahnya. Paham gak maksudnya? Akhirnya legowo. Salma ini legowo. Maka Syaibah ini, bocah kecil yang ubanan tadi itu, dibawa Muthalib pulang ke Mekah, naik kendaraan sampai di kota Mekah. Syaibah ini kan dibonceng naik hewan tunggangan. Dikira itu Muthalib habis dari pasar beli budak, maka orang mengira itu budaknya Muthalib dan orang-orang menamainya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib, budaknya Muthalib, budaknya Muthalib. Padahal nama aslinya Syaibah bin Hashim. Paham? Tapi karena orang Arab Mekah mengira itu bukan ponakan, dikira itu adalah budak yang baru dibeli, maka orang Arab memanggilnya Abdul Muthalib. Ya ini kakeknya Nabi. Syaibah nama aslinya. Kata Muthalib, "La, hadza laysa abdi, ini bukan budakku. Ini anak saudaraku, ini anaknya Hashim." Tapi orang sudah terlanjur ngomongi Abdul Muthalib, nama aslinya dilupakan. Terus sejak itulah dipanggil Abdul Muthalib. Ya ini kakek pertamanya Nabi. Oke, setelah itu Abdul Muthalib ini menjadi orang dewasa dan pendekar kota Mekah. Ketika Muthalib ini wafat, maka saudaranya Muthalib, siapa tadi namanya? Yang dua lagi, yang ada dua tadi, Naufal dan Abdus Sam, ini datang dan mengambil perkakasnya, siapa namanya, Muthalib, atau miliknya Abdul Muthalib diambil juga. Maka Abdul Muthalib ini gampangannya ya didolimi pamannya gitu. Gampangannya begitulah. Didolimi pamannya yang bernama Naufal dan paman satunya bernama Abdus Sams. Maka Abdul Muthalib Syaibah ini minta tolong ke orang-orang Quraisy, tolong saya didolimi paman saya Naufal dan siapa? Abdus Sams. Orang Quraisy ngomong, itu urusanmu sama pamanmu, kita nggak ikut-ikutan.
merasa nggak ada yang nolong, maka Syaibah atau Abdul Muthalib ini kan punya keluarga besar di Madinah. Betul apa enggak? Punya keluarga ibu. Betul? Salma punya saudara-saudara, pendekar-pendekar di kota Yathrib. Maka Abdul Muthalib nulis surat ke Yathrib, tolong wahai paman-pamanku. Bedanya kalau di Mekah paman dari pihak ayah, kalau di Madinah paman dari pihak ibu, akhwal. Kalau di Mekah am, kalau di Madinah khal, kan gitu kan. Wahai paman-paman, intinya saya didolimi oleh paman-pamanku di sini. Novel Damjusam langsung datang, Bani Najjar datang, sukunya Salma tadi, Bani Najjar ini datang membawa kendaraan kuda sampai di kota Mekah, tawaf. Kan memang kebiasaan orang Arab, kebiasaannya gitu. Kata Islam, Rasulullah sering tawaf. Mereka datang tawaf. Setelah mereka selesai tawaf, Abdul Muthalib berkata, al-manzil ya a'mami, ya akhwali, masuk ke rumahku dulu wahai paman-paman, silakan masuk dulu. Kata paman-pamannya, enggak usah masuk-masukan, langsung mana yang jenenge Novel di mana orangnya, enggak usah lama-lama, karena ini mana Novel sama Abdul Sam itu diparani sama paman-paman, enggak berani Novel sama Abdul, akhirnya dikembalikan barang-barang. Terlambat laun Abdul Muthalib ini jadi pendekarnya Quraisy, dan memang dia Quraisy, ibunya bukan Quraisy, betul, tapi kan nasab ikut ayah Quraisy, anaknya Hashim. Abdul Muthalib terpandang, Abdul Muthalib orangnya muta', ditaati, orang Quraisy sangat segan sama Abdul Muthalib ini. Nah kemudian di zamannya Abdul Muthalib ini, Nabi belum lahir, di zamannya Abdul Muthalib ini ada dua peristiwa besar. Peristiwa besar yang pertama, ditemukan sumur Zam-Zam. Bukan ditemukan, karena sumur Zam-Zam itu dulu terjadi banjir bandang, terkubur, nggak ditemukan mana tempatnya, sehingga sumur Zam-Zam pernah menjadi sejarah yang diriwayatkan. Nggak ada jelunturungannya, nggak ada tempatnya di mana. Cuma orang itu meriwayatkan dari generasi ke generasi, dulu ada sumur namanya Zam-Zam. Tapi nggak tahu di mana barangnya itu karena tertimbun. Bisa dipahami? Abdul Muthalib itu dikasih mimpi, dalam mimpinya itu dikasih isyarat tempatnya sumur Zam-Zam. Tahu tempatnya ini, digambarkan dalam mimpinya. Bangun-bangun Abdul Muthalib ngajak anak-anak, dan anaknya Abdul Muthalib banyak. Saya nggak ngomong banyak, banyak. Karena isim tafdil dalam bahasa Jawa itu pakai waw. Besar buwesar, banyak buahnya, kan gitu. Akhirnya anaknya banyak itu dibawa semuanya, laki-laki, belum yang cewek-cewek. Yang laki-laki ada 10 nanti saya jelaskan itu. Bahkan lebih, belum yang cewek-cewek. Paman-pamannya Nabi itu banyak. Pamannya Nabi yang antum kenalkan cuma Abu Thalib toh, sama Abu Lahab, sama Abbas, sama Hamzah, padahal buahnya. Tapi ini kan belum pra Islam ini, masihan ini. Abdul Muthalib ngajak anak-anak yang banyak itu cari air Zam-Zam sesuai dengan petunjuk mimpinya. Ketemu, Pak. Sehingga penemu air Zam-Zam untuk kesekian kalinya adalah siapa? Abdul Muthalib, mbah pertamanya Nabi, kakek pertamanya Nabi. Sejak itulah air Zam-Zam ditemukan lagi. Peristiwa kedua di zamannya Abdul Muthalib adalah penyerangan Ka'bah, ya, nyambung yang tadi dulu Abroha. Masih ingat kayaknya tadi Abroha yang saya jelaskan tadi. Jadi Abroha waktu nyerang Ka'bah, ini kembali nih. Kalau tadi kan saya stop kan, nah ini saya lanjutkan di sini karena sudah nyambung. Abroha ini waktu gerejanya tadi dilumuri kotoran kan gitu kan, dia marah, maka Ka'bah ingin dihancurkan. Mereka berangkat membawa gajah. Membawa gajah, ya, pasukan bergajah. Kemudian mereka berangkat dari arah Najran ke arah utara, ingin ke Mekah, ingin menghancurkan Ka'bah. Pertama Allah Subhanahu Wa Taala sudah ngasih isyarat, ini gajah nggak mau berangkat sebenarnya, tapi dipaksa. Ya. Kemudian datanglah Abdul Muthalib menemui siapa? Abroha. Abroha itu mengatakan kepada kaumnya, lihat ini Rasul kaum,
Ini ketua sukunya Mekah ini, Abdul Muthalib ini. Paling-paling ngelobi kita supaya kita nggak jadi apa? Menyerang Ka'bah. Maka datanglah Abdul Muthalib. Ternyata Abdul Muthalib mendatangi Abroha bukan bahas Ka'bah. Bahas apa? Bahas unta-untanya Abdul Muthalib yang dirampas oleh Abroha. Jadi Abroha ini ngerampas unta-untanya Abdul Muthalib. Ya nggak tahu miliknya siapa, Pak. Abroha bukan karena miliknya Abdul Muthalib. Pokoknya ada unta miliknya orang Mekah dirampas sama sama Abroha. Padahal itu miliknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib datang, dikira sama Abroha paling dia ngelobi kita supaya Ka'bah nggak diserang. Ketika Abdul Muthalib datang di hadapan Abroha, Abroha bertanya ada apa? Maka Abdul Muthalib mengatakan, aina ibili, mana unta-untaku kok kamu ambil? Loh, kamu kok kesini ngurusin unta? Aku ini mau nyerang Ka'bahmu. Apa kata Abdul Muthalib? Innama ana rabbul ibil, aku ini pemiliknya unta. Adapun Ka'bah ini ada pemiliknya sendiri, Allah yang akan melindungi, gak usah aku. Itu dalil bahwa orang kafir Quraisy itu punya tauhid rububiyah. Mereka mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta ini. Bisa dipahami ya? Maka nggak bahas masalah Ka'bah, urusan Ka'bah kalau apa urusan kon mau nyerang Ka'bah urusanmu, aku nggak ngurusi. Aku kesini ngurusi untaku yang kamu rampas itu. Heran abrak kok ono menungso model ngene. Ini ketua suku mau diserang, ini mau kok ngurusi unta gitu. Kan gitu kan? Singkat kata terus pasukannya Abroha berjalan, Allah kirim toiron ababil. Gimana ayatnya? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim toiron ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Burung-burung yang berbondong-bondong ini membawa batu dari neraka. Terus dilepaskan, dicengkeram ya, terus dilepaskan kena pasukan bergajah. Sehingga mereka ini kayak berlubang-lubang badannya. Ka'asfim makul, seperti apa? Daun yang dimakan ulat, bolong-bolong. Nah, di tahun itu namanya tahun gajah Nabi dilahirkan. Bukan di hari itu loh ya, di tahun yang sama Nabi dilahirkan. Zaman dulu itu belum ada tahun berapa nggak ada, bulan-bulan sudah, bulan Muharram, Safar sudah ada, tapi tahunnya belum ada. Sehingga Nabi dikenal lahir pada tahun gajah, tahun dimana dulu orang Arab pernah diserang tentara yang bergajah, sehingga dinamai tahun gajah. Podo karo wong tua-tua di desa-desa, mbah dulu itu ibu saya lahirnya tahun berapa sih? Katanya banyak gini, ibumu itu dulu lahir kurang lebih pas ono tahun Gestapo itu loh. Tahun Gestapo tahun berapa? 65, pemberantasan PKI itu loh. Orang tua nggak paham zaman dulu yang dikeluar pakai beni kok Gestapo ngono. Ya kayak gitu. Sebagaimana itu, maka dulu gitu. Kapan Rasul lahir? Rasul lahir dulu di tahun yang ada tentara bergajah. Baru nanti tahu di zamannya Umar bin Khattab dibuat kalender kan gitu kan. Nah kita nggak bahas itu panjang. Oke. Setelah masanya Abdul Muthalib belum wafat, masih hidup. Sampai Nabi lahir Abdul Muthalib masih hidup. Tapi kita pindah ke tokoh terakhir sebelum Nabi, siapa? Ya Abdullah. Betul toh? Ayahnya Rasul. Abdullah ini anaknya Abdul Muthalib, dan Abdul Muthalib punya anak banyak, dan dia itu nazar kalau anaknya laki-laki 10 semuanya dia nazar untuk disembelih salah satunya. Aku nggak ngomong cewek loh, cewek ada lagi, berarti anaknya lebih dari berapa? 10. Bahkan yang cowok saja ada yang mengatakan lebih dari 10, belum yang cewek-cewek. Banyak Abdul Muthalib anaknya ini. Dan dia nazar nanti kalau anaknya 10 laki-laki dia sembelih. Maka diundilah 10 anaknya, ditulisi ya, Abdullah, Abul Ahab, Hamzah, Abbas, Haris, seterusnya. Nah, banyak ditulis semuanya. Untuk siapa yang akan diundi untuk disembelih. Ternyata undian itu jatuh di
Abdullah, ayahnya Rasul. Lah Abdullah itu yang paling ganteng, yang paling tampan, yang paling nyenengkan hatinya Abdul Muthalib. Terus Abdul Muthalib itu eman, waduh anak yang paling tak sayangi kok malah yang kena. Mafhum? Akhirnya bingung nih, mau nadarnya nggak usah digubris takut kualat, tapi kalau dilaksanakan kok Abdullah yang kena. Kalau mungkin Abu Lahab mungkin biarkan barangkali gitu Allah. Gak ada keterangannya ya, gak ada ya. Tapi ini Abdullah masalahnya nih, yang paling disenengi nih, paling rupawan, paling ganteng, paling disenengi. Akhirnya banyak riwayat nih, banyak versi. Ada yang mengatakan Abdul Muthalib langsung membuat undian lagi, undian yang kedua, Abdullah dan 10 unta. Ada riwayat yang lain mengatakan Abdul Muthalib bingung, akhirnya ada yang ngasih solusi, ente pergi ke dukun wanita, kahina. Maka dukun wanita ngasih solusi, wes begini aja solusinya supaya anakmu Abdullah nggak jadi disembelih, buat undian saja, nama Abdullah dan 10 ekor unta. Ekor ini majas ya, bukan berarti ekor tok 10 ya ndak. Ya, 10 unta. Diundi ternyata yang keluar Abdullah lagi. Waduh, gimana Mbak Dukun, kok masih Abdullah yang kena? Tambah lagi 10, tambah lagi, berarti berapa? 20. So diundi lagi, ternyata yang keluar masih Abdullah. Gimana Mbak Dukun? Tambah lagi 10, berarti berapa? 3, waktu 30. Lah inilah keluar namanya, atau yang keluar siapa? Masih Abdullah. Masih Abdullah. Sampai 100 Pak. Abdullah sampai terakhir 100 unta dan Abdullah diundi, itu baru yang keluar 100 unta. Sehingga pada tahun itu Abdul Muthalib nyembelih 100 unta untuk membebaskan Abdullah itu. Makanya dalam riwayat Nabi pernah berkata, ana ibnu Zabihaini, aku ini putra dari 2 orang yang hampir disembelih. Paham nggak? Yang pertama siapa? Ismail, yang kedua Abdullah. Lah Rasul belum lahir, ini belum lahir, masih siapa? Masih Abdullah. Abdullah ini tumbuh ganteng, rupawan, saking cintanya Abdul Muthalib sama Abdullah, maka Abdul Muthalib mencari wanita yang terhormat, terpandang, bangsawan, cantik luar biasa. Namanya siapa? Siti Aminah. Nikah Abdullah sama Aminah, pemuda yang luar biasa ketemu sama gadis yang luar biasa. Dari pernikahan inilah lahirlah Sayyidul Khalqi, Sayyidul Anbiya, siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menikah Abdullah sama Aminah ini. Kemudian karena kebiasaan orang Quraisy pada waktu itu untuk mempertahankan hidupnya, ya mau tidak mau dagang, mau profesi apa ya nggak ada, yuk dagang itu. Maka mau tidak mau Abdullah keluar, pemuda ini masih kemanten anyar begitu. Itu dalam kondisi Siti Aminah mengandung, ya. Iya, mengandung. Abdullah berangkat menuju mana? Syam untuk dagang. Ternyata ketika di Yathrib sakit. Maka Abdullah ini mampir ke rumah mbah putrinya atau keluarga besarnya Bani Najjar. Kan punya keluarga di sana. Karena neneknya tadi apa? Iya, nenek. Neneknya namanya siapa tadi? Salma. Mampir di situ dirawat, terus wafat di situ. Abdullah ini wafat, meninggalkan istrinya yang bernama Aminah sedang mengandung. Itu sedihnya luar biasa. Antum buka kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, bagaimana kesedihannya Aminah. Dia menyenandungkan syair-syair kesedihan karena ditinggal wafat oleh siapa tadi?
suaminya Abdullah. Sedih banget luar biasa. Abdullah dikubur di sana. Siti Aminah ini mengandung bayi atau janin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu yatim sebelum lahir. Ya, Rasulullah itu sudah yatim sebelum lahir. Kemudian berlalunya waktu, lahirlah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin. Adapun tanggalnya diperselisihkan para ulama. Para ulama berselisih dengan perselisihan yang sangat banyak tentang kapan lahirnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau harinya sepakat, karena Nabi dengan hadis yang sahih mengatakan aku lahir pada hari Senin, tapi tanggalnya khilaf panjang para ulama. Pengarang kitab Ar-Rahiq Al-Maktum seingat saya merojihkan berapa? 8 atau 9 Rabiul Awal. Nanti versi lain macam-macam. Tapi yang terkenal di Indonesia tanggal 12 Rabiul Awal. Khilaf, tidak ada kata sepakat tentang kapan dilahirkan Rasulullah, kecuali mereka bersepakat harinya. Hari apa? Senin. Lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pembawa cahaya kebenaran, dan nanti akan menjadi seorang rasul. Maka dibawalah, diutuslah seseorang, Siti Aminah ngutus. Pada waktu itu Abdullah punya budak. Abdullah mewariskan budak wanita, apa nama, jariyah, budak wanita kecil, budak wanita kecil. Namanya siapa? Namanya Ummu Aiman. Namanya Barkah. Nama aslinya Barkah. Kunyanya Ummu Aiman. Perempuan masih ABG, masih SMP barangkali begitu, atau SD kelas 6 lah begitu. Hitam keriting dari Afrika, dari Habasyah. Itu warisannya Abdullah, dibawa siapa tadi? Aminah. Maka Aminah ini ngutus seseorang untuk mengabarkan ke Abdul Muthalib, mbahnya Nabi, mengabarkan bahwa cucunya lahir. Maka Abdul Muthalib langsung bergegas menuju rumahnya Siti Aminah. Tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, ini bocah kecil Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dibawa ke Ka'bah. Dibawa ke Ka'bah, terus Abdul Muthalib ngasih nama Muhammad. Nama yang hampir tidak ada orang Arab namanya dengan nama apa? Muhammad. Tapi ada seorang sahabat Nabi yang namanya sama dengan namanya Nabi. Siapa namanya? Ya Muhammad. Kalian ini gitu aja mikir. Ada seorang sahabat Nabi yang namanya sama dengan nama Nabi. Siapa namanya? Ya Muhammad. Muhammad bin Maslamah, pendekar, ditugasi Nabi hal-hal yang pelik, tugas khusus. Tapi jangan bahas itu, masih lama ya. Hebat ini Muhammad bin Maslamah, ya, sering dikasih Nabi tugas-tugas khusus. Tapi kita nggak bahas itu. Kembali ke materi. Abdul Muthalib ngasih nama apa? Muhammad. Nama yang jarang dipakai oleh bangsa Arab. Muhammad yang terpuji, yang mulia. Terus Abdul Muthalib juga saking syukurnya kepada Allah, ngasih sedekah ke orang-orang. Karena apa? Karena menganggap Muhammad SAW ini pengganti putra kesayangannya. Siapa? Abdullah wafat, diganti anaknya Abdullah, maka disayangi. Dulu cintanya kepada Abdullah, karena Abdullah wafat, pindah cintanya ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari-hari pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecil, disusui ibunda tercinta Siti Aminah. Kemudian setelah itu Rasulullah disusui Thuwaibah. Siapa Thuwaibah itu? Maulanya Abu Lahab. Dan semua senang sama Nabi, paman-pamannya, termasuk Abu Lahab, termasuk yang senang sama kelahiran Nabi. Sampai budaknya suruh nyusui ponakannya. Abu Lahab termasuk orang yang cinta sama Nabi luar biasa. Abu Lahab tidak pernah musuhin Nabi, kecuali nanti Nabi umur 40 tahun baru Abu Lahab benci sama Nabi. Sebelumnya tidak pernah benci. Sebelumnya cinta luar biasa. Rumahnya Abu Lahab tunggal gedek sama rumahnya Nabi. Ngeri tunggal gedek. Satu, ya berdampingan lah maksudnya.
Saking senengnya Abu Lahab sama Nabi. Abu Lahab ini punya anak, Utbah bin Abi Lahab dan Utaibah bin Abi Lahab. Iya, betul ya? Iya. Itu dinikahkan sama putrinya Nabi. Dinikahkan dengan putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sama Abu Lahab itu besanan. Ya, dan seterusnya. Nanti kita bahas itu. Sekarang jangan dulu. Budaknya Abu Lahab ini nyusui Nabi, namanya siapa tadi? Suwaibah. Karena Suwaibah punya anak namanya Masruh, saudara sesusuan Nabi. Yang mana Suwaibah ini sebelumnya juga menyusui Hamzah, pamannya Nabi. Dan setelah Nabi nanti Suwaibah juga menyusui Abu Salamah. Jadi Rasulullah punya saudara sesusuan. Hamzah itu pamannya Nabi sekaligus saudara sesusuan. Abu Salamah sahabat Nabi sekaligus saudara. Kemudian beberapa waktu berikutnya, kebiasaan orang Arab Quraisy pada waktu itu, ya, perhatikan, mengirim putri atau putra-putrinya, bayi-bayinya ke lembah untuk disusui dan agar terhindar dari wabah kota dan seterusnya, dikirim ke pedalaman, ke Badui. Dan dulu itu ada kabilah yang terkenal yang mana perempuan-perempuannya berprofesi sebagai tukang susu, yang ngasih susu ke bayi. Tukang susu bukan tutulan susu yang di pasar, beda, maksudnya yang nyusui maksudnya. Namanya kabilah Bani Sa'ad. Kebiasaan kabilah Bani Sa'ad ini mencari bayi-bayi untuk disusui dengan digaji oleh pemilik bayi itu. Maka zaman itu bayi-bayi yang sepantaran sama Nabi, ngerti sepantaran ya, seumuran dengan Nabi itu sudah dipasang ini, sudah datang wanita-wanita dari Bani Sa'ad ini datang cari bayi untuk deal-dealan harga. Ini bayi sampean saya yang nyusui ya, ya berapa harganya? Sebulan segini, cocok ya, diambil. Datang lagi cari, aku suka yang bayi yang ini. Kamu bapaknya iya, kamu ibunya iya, ayo berapa sebulannya? Sekian, diambil. Lah setiap wanita-wanita Bani Sa'ad ini ketemu Nabi Muhammad tidak ada yang mau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Yatim, anak yatim karena duitnya. Mau tujuannya ke situ jauh-jauh dari Bani Sa'ad cari uang sebenarnya, bukan cari bayi sebenarnya. Cari uang lewat nyusui bayi itu. Ini siapa ini Muhammad? Namanya siapa bayi ini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa ayahnya? Yatim, tidak mau, gak ada duitnya, gak ada uangnya. Pindah bayi lain, ketemu, sampai semua wanita-wanita ini ngambil bayi semua yang ada. Gak ada yang mengambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada yang ngambil Nabi, karena li fakrihi, karena fakir, wanitanya janda, gak ada yang ngasih nafkah. Bayar berapa ini? Ya, gak ada yang mau. Sampai terakhir ada seorang wanita namanya Halimatus Sa'diyah. Halimah. Sampai orang-orang sekarang punya nama Halimatus Sa'diyah. Padahal Sa'ad itu kabilah Sa'di. Sa'diyah itu dari suku Sa'ad. Padahal Surabaya jenenge Sa'diyah. Perempuan-perempuan Surabaya namanya Halimah Sa'di. Padahal wong Jawa. Sa'diyah itu kan maksudnya dari kabilah apa? Sa'ad. Saking senengnya sama Umar bin Khattab, punya anak dikasih nama Umar bin Khattab. Harusnya kan Umar bin dirinya kan, sampai Khattab-Khattabnya diikutkan di situ. Saya punya saudara tetangga namanya Muawiyah, perempuan. Jeneng sampean itu lo salah. Muawiyah itu laki-laki. Dan sampean ini perempuan kok namanya Muawiyah. Kembali ke materi, itu guyonan biar gak ngantuk. Sampai mana tadi? Kata-kata sampai mana tadi itu penting banget untuk menyatukan konsentrasi. Sampai mana tadi? Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini datang belakangan karena kendaraan yang dipakai ini lesu, loyo, datangnya telat. Cari bayi-bayi. Pertama ketemu Nabi Muhammad, sudah ketemu Nabi Muhammad ini. Halimah ini. Siapa ayahnya? Yatim, nggak punya ayah, tidak mau. Hanya Halimah ini cari bayi-bayi yang lain, sudah habis. Bayi-bayi ini habis, diambili teman-temannya yang datang beruan. Dia bingung.
pulang, kata suaminya, kamu gak kasihan sama anak yatim ini? Toh kamu sudah jauh-jauh datang ke sini, ya, cari bayi-bayi sudah gak ada semua, tinggal anak yatim ini, sudah ambilin saja. Ya, sudah terlanjur bensinnya habis banyak dari sana ke sini. Kendaraan zaman dulu loh, ya, antum bayangkan panas gersang, sudah nyampe sini nggak ada apa-apa, sudah ambilan aja anak yatim ini. Barangkali ini anak membawa keberkahan dalam rumah tangga kita. Oh, bener ya omongan ibu Juni, cerdas sih. Mau itu kan motor duit ini, selalu dihitung kalkulasi ini aja, nggak masuk di pikirannya wanita. Nek perempuan, nek laki-laki enggak, saya sudah bismillah. Akhirnya diambillah Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam oleh siapa tadi? Bani Sa'diyah, Halimah Sa'diyah. Halimah dari suku kabilah Bani Sa'ad. Ketika dibawa pulang, ini jangankan nyampe di Bani Sa'ad, baru di perjalanan ini Allah sudah ngasih keberkahan nih. Ini kendaraan yang aslinya loyo datang terseok-seok, ini pulangnya cepet, sampai bayi-bayi yang sudah dibawa dulu disalib semuanya. Heran mereka, ya Halimah, ada apa dengan kendaraanmu kok cepet banget? Yuk siji bayimu, bayiku siji, bayimu biasa ki, bayiku ki, tapi durung ngerti dek keras. Waktu di Bani Sa'ad ini, ini luar biasa, kejadian-kejadian luar biasa. Waktu di kabilah Bani Sa'ad ini, Allah Subhanahu wa taala kasih keberkahan ke keluarganya Halimah Sa'diyah dan suaminya dan anak-anaknya ini karena keberadaan Nabi. Itu meskipun musim kemarau, itu kambing-kambingnya Halimah ini Masya Allah semuanya jadi seger-seger dan punya susu banyak, sehingga membuat iri wanita-wanita lain yang juga butuh susu untuk keperluannya karena punya anak-anak kecil banyak, karena mereka memang profesinya ya, wanita yang menyusui anak-anak bayi. Maka wanita-wanita yang lain berkata kepada budak-budak, wahai para budak, gembalakanlah kambing-kambing kami di tempat budaknya Halimah ini menggembalakan kambing. Padahal masalahnya bukan masalah rumputnya, sahiyamlah, masalahnya ada Rasulullah ini. Sehingga di situ kambing-kambing ini menghasilkan susu yang sangat banyak, keberkahan. Dan itu dirasakan oleh Halimah sama suaminya, iya. Dan itu Halimah jangan dikira cuma menyusui Nabi, banyak di situ ada anak-anak kecil. Coba yang sudah nikah, punya anak 1 hari sampai 2 tahun, punya anak yang masih balita yang umurnya 1 hari sampai 2 tahun. Apa yang kamu perlakukan untuk anakmu? Kamu siapkan kasur yang nyaman, AC-nya yang bagus, istrimu setiap hari ada di samping anakmu, bahkan belum ngerti mainan sudah kamu belikan mainan. Kamu bener rawat baik-baik anakmu di masa-masa 1 hari sampai 2 tahun. Tahu nggak kamu di mana Rasulullah berada pada waktu itu? Rasulullah jauh dari keluarganya. Rasulullah bersama seorang wanita yang bukan ibu kandungnya. Dan tidak hanya itu, Rasulullah tidur bersama bayi-bayi yang lain. Akhwatal iman rahim. Tidak ada ayah yang mengelus kepalanya, tidak ada buayan ibu yang menemaninya. Jauh. Kalau pagi hari kan sampai 2 tahun, bahkan Nabi sampai 4 tahun. Nabi waktu kecil tersipu dan tersapu oleh padang pasir yang ada di muka, jauh dari orang tua. Rasulullah sejak kecil sudah dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diuji menjadi orang yang kuat. Hanya kalau kita lihat anak kita yang masih kecil, kita sayangi, itu kita sempat terbang pikiran saya itu di peristiwa ini. Bagaimana Rasulullah pada waktu itu? Kalau tidur bermalam itu tidak ada ayah, nggak ada ibu di situ. Jauh orang yang tidak senasab sama dia. Disitulah Rasulullah digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peristiwa ini berlanjut sampai 2 tahun. Dan masa menyusui kan 2 tahun. Haulaini kamilaini liman aroda an yutimmar radha'a. Masa sempurna menyusui itu 2 tahun. Tapi Halimah ini mikir, ini Muhammad kecil ini dibalikkan ke Mekah, eman. Kenapa? Karena semenjak keberadaan Muhammad ini ada keberkahan dalam rumahnya ini. Maka akhirnya Halimah ini ke Mekah, matur ke atau bilang ke Aminah,
wahai Nyonya Aminah, ini kalau bisa anakmu jangan dibawa pulang dulu. Sudah biarkan saja bersama kami di mana? Di Bani Sa'ad. Takut nanti kalau kembali ada wabah, dan karena Mekah itu tempat bertemunya banyak orang, menjadikan bahasanya itu kadang-kadang hilang fushahnya. Kalau di pedalaman itu bahasanya akan kuat, akan menghirup udara yang segar begitu loh. Ya memang promosi supaya tetap anaknya di situ. Akhirnya kata Siti Aminah, ya sudah tidak apa-apa, bawaan dulu anakku. Sehingga Nabi 2 tahun itu belum kembali ke Siti Aminah, masih di Bani Sa'ad. Sampai terjadilah apa yang terjadi ketika Nabi umur 4 tahun. Ketika Nabi umur 4 tahun, datanglah malaikat Jibril. Dalam riwayat malaikat yang lain tidak disebutkan Jibril. Sampai datanglah malaikat pada waktu itu Rasulullah umur 4 tahun. Rasulullah sedang main-main sama bocah kecil, teman sepersusuannya itu, atau saudara persusuannya Nabi, yang main-main sama bocah kecil. Datang malaikat, Rasulullah pingsan, Rasulullah dibedah dan dikeluarkan kotoran yang ada setannya. Itu disaksikan sama bocah-bocah kecil. Bocah kecil melihat kejadian aneh itu, semburat lari mereka pulang ke rumahnya Halimah, dan mereka mengatakan, ya ummah, kutilah Muhammad, mata Muhammad mati, Muhammad dibunuh. Takut Halimah ini, mencari gimana Muhammad ini, digali gak ketemu. Setelah dicari-cari, ternyata Rasulullah sudah dalam kondisi warna berubah, warna maksudnya pucat begitu, warnanya berubah. Terus takut. Yang takut siapa? Halimah. Kalau ada apa-apa nanti bisa disalahkan oleh Bani Hashim, bukan begitu? Maka akhirnya umur 4 tahun Muhammad SAW yang masih kecil dibawa ke Mekah. Wahai Siti Aminah, ini sudah waktunya saya kembalikan apa? Anak. Dikembalikan karena nggak mau nanggung resiko. Nanti kalau mati di sana gimana? Bisa disalah-salahkan oleh Bani Hashim, kan gitu. Nah, apa hikmahnya? Rasulullah SAW ketika dibedah itu dilihat oleh bocah-bocah kecil. Apa hikmahnya? Kenapa Allah memperlihatkan perkara itu kepada bocah-bocah kecil? Di antaranya adalah Saima, wanita saudari sesusuannya Nabi. Ada yang tahu jawabannya? Karena bocah-bocah kecil ini nanti akan menjadi saksi kenabian Rasulullah di puluhan tahun yang akan datang. Makanya nanti Nabi Muhammad SAW ketika diangkat jadi khalifah, bocah-bocah kecil yang waktu itu main sama Nabi itu, waktu dibedah itu, bocah-bocah kecil ini nanti akan bersaksi dan mengatakan, tidak heran Muhammad jadi Nabi. Masih kecil dulu kita melihat dia menjumpai masa yang apa? Menjumpai kejadian yang sangat apa? Aneh. Menjadi saksi. Itu skenario Allah ditampakkan ke bocah-bocah kecil ini. Umur 4 tahun Rasulullah SAW kembali ke pangkuan ibunda tercinta, kembali ke pangkuan sang kakek tercinta. Namanya siapa tadi ya kakeknya? Kakeknya masih hidup ini. Siapa namanya? Abdul Muthalib. Kemudian bersama istri, bersama ibundanya disayangi, dicintai, luar biasa cintanya Siti Aminah ke Rasulullah SAW sampai Rasulullah SAW umur 6 tahun. Umur 6 tahun ini Siti Aminah ingin berangkat ke Yathrib. Tujuannya apa? Mengajak Muhammad kecil SAW untuk berziarah ke makam ayahnya. Kemudian hal ini disampaikan ke Abdul Muthalib, dan Abdul Muthalib mendukung, dan Abdul Muthalib membackup biayanya. Di backup, digena-genano, diatur, difasilitasi oleh Abdul Muthalib untuk berangkat dari Mekah ke Yathrib, mengantarkan Rasulullah SAW ke keluarganya. Berarti Rasulullah itu punya keluarga di Madinah enggak? Tolong jawab. Makanya ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, sebenarnya di Madinah itu sudah ada keluarganya Nabi. Keluarga dari pihak, kok ibu itu? Ibunya Nabi Quraisy, dari buyut putrinya, bukan nenek, buyut.
Iya dah. Ini kan istrinya Hasyim, bukan istrinya Abdul Muthalib. Berarti buyutnya Nabi. Jadi Nabi itu punya paman-paman dari pihak mbah putrinya dulu, gitu. Sehingga ketika Nabi ada masalah di kota Madinah, ada yang membackingi Nabi. Karena Nabi juga punya keluarga di mana? Di Madinah. Lah nyampe di kota Madinah setelah ziarah pulang kembali ke Mekah. Di tempat antara Madinah dan Mekah ada tempat namanya apa? Hah? Abwa. Disitulah ibundanya Nabi wafat. Nabi statusnya berganti dari yatim menjadi yatimul ab wa yatimul yatim piatu lah bahasa Indonesianya. Bayangkan umur 6 tahun SD kelas 1. Betul ya? Nabi kurang lebih SD kelas 1 ya, Nabi SD kelas 1 itu ditinggal wafat ayahanda, sudah ditinggal wafat ayahanda bahkan sebelum beliau lahir, dan juga ibu statusnya yatim piatu kelas 1 SD umur 6 tahun. Betapa kasihannya Rasulullah itu. Nah, terus dari tempat itu ke Mekah Rasulullah sama siapa? Sama siapa? Hah? Wallahu a'lam, sama Ummu Aiman insyaallah. Sama siapa? Budak wanita yang hitam keriting, budaknya siapa? Abdullah yang masih kecil tadi itu. Gak saking tuanya jadi, tapi sejak kecil sudah jadi budak. Maka ini Ummu Aiman, wanita negro ini mencintai Nabi luar biasa, dan Nabi mencintainya luar biasa. Nabi memanggilnya ya Umma, wahai ibunda, menyayangi Nabi. Ini wanita dapat julukan dalam Islam Hadinatur Rasul, wanita yang mengasuh Nabi. Catat namanya siapa? Ummu Aiman. Nama aslinya Barta. Sampai di Mekah, maka Abdul Muthalib nggak tega lihat cucunya ini. Maka cucunya dirangkul, disayangi, dicintai. Langsung Abdul Muthalib yang memegang perawatan dan pengasuhan Rasulullah. Ketika Nabi umur 6 tahun, Nabi diasuh oleh sang kakek langsung. Dan Abdul Muthalib ini rajulun muta'un, lelaki yang ditakuti, disegani dan ditaati di kota Mekah. Abdul Muthalib ini punya tempat khusus di naungan Ka'bah. Ini tempat nggak ada yang berani duduk di situ kecuali Abdul Muthalib. Nah, Rasulullah kecil, namanya bocah kecil, masih SD kelas 1 kurang lebih begitu. Main-main, duduk di tempat itu. Duduk di tempat spesialnya siapa tadi? Abdul Muthalib. Di mana itu biasanya Abdul Muthalib duduk di situ, terus anak-anaknya yang banyak itu mengelilinginya. Nah, Muhammad kecil karena nggak ngerti nama bocah kecil. Maka Rasulullah SAW naik di tempat duduknya Abdul Muthalib. Maka paman-pamannya Nabi mengambil Nabi, narik Nabi, jangan di sini ponakanku, ini miliknya mbahmu, jangan di sini, ditarik-tarik begitu. Di saat seperti itu datanglah Abdul Muthalib. Ketika melihat cucu kesayangannya ditarik-tarik supaya nggak duduk di tempatnya, maka Abdul Muthalib mengatakan, "Da'us, stop, biarkan dia di situ, biarkan di situ, jangan diganggu." Terus Abdul Muthalib duduk, Rasulullah di pangku, dielus-elus, dan Abdul Muthalib dalam riwayat mengatakan, "Inna kana lahu lasya'na." Nanti cucuku ini akan memiliki perkara yang sangat besar. Dan terbukti omongannya siapa? Abdul Muthalib. Begitu. Kemudian Abdul Muthalib terus menyayangi, merawat Nabi sampai Nabi umur berapa? 8 tahun. Nabi umur 8 tahun Abdul Muthalib wafat. Maka sebelum wafat Abdul Muthalib ngasih wasiat, nanti kalau aku mati yang merawat dan mengasuh siapa? Cucu kesayanganku ini adalah Abu Thalib.
Pertanyaannya, kenapa kok Abu Thalib? Kenapa kok tidak Abbas? Kok tidak Hamzah? Kenapa tidak siapa lagi? Abu Lahab. Abu Lahab cinta sama Nabi, luar biasa cintanya. Kenapa tidak paman-paman Nabi yang jumlahnya banyak itu? Kenapa kok Abu Thalib? Satu ibu dan satu ayah. Karena Abu Thalib itu seibu dengan siapa tadi? Ibunya sama gitu loh. Kalau bapaknya nggak usah ditanya, semuanya anaknya Abdul Muthalib. Tapi Abdul Muthalib itu kan wake bojone, istrinya banyak. Lah kebetulan Abu Thalib sama Abdul itu ibunya apa? Sama, berarti syakik, saudara kandung. Akhirnya wasiat jatuh di tangannya Abu Thalib. Ini bukan kaya, miskin, tapi benar-benar menghormati dan mengagungkan, menyakralkan wasiat orang tuanya. Maka ketika umur 8 tahun Rasulullah ditinggal mati oleh eyangnya, maka setelah itu pindah, diasuh oleh sang paman, dicintai luar biasa. Bahkan Abu Thalib lebih mengutamakan Rasulullah daripada anak-anak kandungnya. Dicintai Nabi luar biasa nih, mencintai Nabi luar biasa, sampai pada waktu itu Nabi kurang lebih umur 12 tahun, kurang lebih SD kelas 6. Betul ya? Kecuali nggak naik kelas. Ya, kurang lebih Nabi umur berapa tadi? 12 tahun. Maka Nabi dilatih pamannya untuk berdagang. Pamannya namanya Abu Thalib. Berdagang kemana? Berdagang ke Syam. Nabi Muhammad kecil dibawa, dalam riwayat ya, dibawa ke Syam. Sampai menjelang Syam ada tempat kota namanya Busra. Bukan Basra. Kalau Basra mana? Irak. Ini Busra, Syam. Di Busra itu ada seorang pendeta, seorang rahib Kristen, namanya apa? Warqa bin Nawfal, bukan? Bahiro ini dia adalah seorang rahib atau pendeta yang ada di negeri Busra. Dia ini seringkali melihat kafilah dagang orang Arab dari Mekah menuju Syam, mondar-mandir. Biasa sering melihat itu, tapi nggak ada hal yang membuat dia merasa aneh. Sampai datanglah Abu Thalib dengan bocah kecil yang namanya Muhammad tadi itu, beserta rombongan kafilah dagang Quraisy dari Mekah ke Madinah, ke mana? Ke Syam. Maka ini pendeta ini melihat kok ada suasana yang aneh. Banyak riwayat ya ini ya, ada yang sahih, ada yang nggak sahih, wallahu alam, macam-macam ceritanya tuh. Ada yang Bahiro ini melihat apa? Mendung itu selalu mengikuti bocah kecil ini. Intinya karena Bahiro ini baca Injil, tahulah ciri-ciri keanehan yang ada pada bocah kecil ini. Maka penasaran. Bahiro ini penasaran, maka dia pulang membuat makanan di rumahnya, tujuannya mempersilahkan kafilah dagang itu dijamulah biar mendekat masuk rumah, dan pengennya si Bahiro ini ingin melihat bocah kecil ini dari dekat. Maka setelah buat makanan enak-enak, wahai orang-orang Arab kafilah, silakan masuk ke rumahku, aku akan menjamu kalian. Masuk nih orang-orang Arab yang para pedagang ini masuk. Terus setelah dibuatkan makanan enak, mereka masuk siap-siap menyantap, sudah duduk semuanya. Kemudian Bahiro ini meneliti, dia anak kecil tadi mana, kok nggak kelihatan. Padahal membuat masakan yang biaya mahal tujuannya untuk anak kecil ini, kok malah nggak kelihatan. Maka bertanya, ya masyarakat Quraisy, jangan lewatkan satu orang pun, suruh masuk semua. Orang-orang Quraisy mengatakan sudah, semua sudah masuk, nggak ada yang kelewat. Nggak, coba ada, pikir lagi. Oh ada, bocah kecil. Ya, SD kelas 6 kan kecil kan.
Masih kecil sudah kita taruh di luar untuk nunggu barang-barang kita. Loh, suruh masuk. Gara-gara dia aku tak duwe akeh iki kok tambah gak masuk dah. Suruh masuk dia ini. Untuk dia itulah saya, tapi gak diomong loh kan biar gak tersinggung. Karena Muhammad kecil ikut masuk, ikut makan, diteliti sama Bakhir ini. Diteliti kayak mencari sesuatu begitu. Terus akhirnya Bakhir ini tanya, ya Masyarakat Quraisy, man hadzal tifl? Laki-laki ini siapa? Siapa laki-laki kecil ini? Siapa bapaknya di sini? Maka Abu Thalib angkat tangan. Ada ibni, ini anakku. Kata Bakhir, tidak mungkin kamu bapaknya. Dan gak mungkin dia ini punya bapak. Pasti anak yatim ini. Loh, kok tahu kamu? Hada ibnu akhi, ini anak saudaraku. Tahu dia. Kata Bakhir, wahai Abu Thalib, segera kamu pulang ke Mekah, bawa ponakanmu ini pulang ke Mekah. Jangan dibawa ke Syam, jangan dibawa ke Palestina. Saya khawatir kalau seandainya orang-orang Yahudi melihat bocah kecil ini, dia akan dibunuh oleh orang Yahudi. Akhirnya Abu Thalib nyuruh seseorang untuk membawa Muhammad kecil pulang kembali ke Mekah. Pulang kembali ke mana? Ke Mekah. Jadi nggak jadi ya. Akhirnya nggak jadi, ikut ke Syam, pulang. Terus masa remaja Nabi pernah menggembala kambing. Karena Nabi itu bingung dalam artian kasihan pamannya, karena pamannya itu miskin. Siapa yang miskin? Abu Thalib miskin, dan Nabi itu nggak mau menjadi beban bagi Abu Thalib. Maka Rasulullah ingin berkarya, menghasilkan uang. Maka Rasulullah SAW menjadi penggembala kambing. Ya, dan Nabi mengatakan tidaklah seorang Rasul diutus kecuali pasti pernah angon wedus atau menggembala kambing. Semua para Nabi pernah gembala kambing. Apakah Anda juga pernah ya Rasulullah? Pernah. Aku dulu menggembala kambingnya orang-orang Mekah untuk aku mendapatkan upah. Nah di sini antum bisa lihat di kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, Rasulullah pernah berkata, aku tidak pernah terbesit melakukan kemaksiatan kecuali 2 kali. Aku tidak pernah terbesit untuk melakukan kemaksiatan kecuali 2 kali. Dalam kitab apa tadi? Ar-Rahmat. Yang pertama, waktu itu aku menggembalakan kambing. Ini Rasulullah masih ABG, masih remaja begitu loh. Masih awalus syabab. Ya, remaja itu artinya selesai masa balik atau setelah masa balik. Dari bocah terus mimpi basah atau balik itu menjadi remaja. Remaja itu awal jadi pemuda. Ya SMP begitu atau SMA begitulah kurang lebih kalau sekarang. Itu Rasulullah menggembala kambing. Terus pada waktu terkata aku nggak pernah berniat melakukan kejelekan kecuali 2 kali. Itu pun nggak jadi. Karena Allah Subhanahu wa taala menjaga. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanya kalau ada dulu kiai yang ngomong Rasulullah yang nyolong jambu baru nggak bener itu. Pernah dengar kan beberapa tahun yang lalu yang aneh-aneh. Enggak, Rasulullah dijaga oleh Allah. Pernah terbesit 2 kali, itu pun gagal. Ceritanya begini, Rasulullah gembala kambing, kemudian terdengar di kota Mekah itu suara-suara rame-rame pesta begitu loh. Nah, Rasulullah kan masih jiwa muda pada waktu itu, ngomong sama temannya, wahai temanku tolong jagalah kambing-kambingku. Mau kemana Muhammad? Aku ingin turun ke bawah, melihat ada apa di bawahnya. Ya kalau sekarang ya kayak konser begitulah, konser yang lagi rame sekarang apa itu? Allahu a'lam bishawab. Akhirnya ya sudah silakan gitu kan. Rasulullah turun masuk ke Mekah, katanya ini ada pesta apa? Ternyata itu walimahnya fulan dengan fulanah. Zaman dulu jahiliyah ini ada musik-musik, joget-joget, tari perut dan seterusnya mungkin gitu ya. Rasulullah SAW ingin menikmati itu sebagaimana pemuda-pemuda lainnya. Rasulullah duduk ingin menikmati. Ketika Rasulullah duduk tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala seakan-akan ada yang apa? Nempeleng telinganya Nabi. Kayak ada yang memukul telinganya Nabi. Jadi Nabi gak sempat mendengarkan musik. Maka Nabi kayak ada yang memukul telinganya, Rasulullah tertidur.
Ini malam-malam ini tadi. Tidak ada yang membangunkan Nabi sampai matahari meninggi dan menyengat Nabi. Bener-bener pulas. Ustaz, Nabi gak sholat, dorongan sholat mas. Jadi Nabi aja belum kok, ya kan? Bangun Rasul, balik ke temannya. Gimana tadi malam? Dan aku ketiduran. Ingin lagi Rasulullah untuk kedua kalinya. Tolong jaga apa namanya gembalaanku. Silakan. Dan untuk yang sama juga Nabi Muhammad SAW mendapatkan seperti pukulan di telinganya dan tertidur lagi. Dan tidak ada yang membangunkan Nabi kecuali panasnya matahari besoknya. Setelah itu Nabi berazam, tidak mungkin aku melakukan ini lagi. Yaitu Rasulullah kurang lebih remaja. Kemudian terjadi ada perang Fijar. Perang Fijar Rasulullah ikut juga. Setelah itu terjadi khilful fudul, kurang lebih umurnya Nabi 20-an tahun. Terjadi khilful fudul kurang lebih ya. Karena zaman itu masih belum pas, kecuali nanti kalau pasca Islam itu beda lagi, ini sebelum Islam. Ketika Nabi umur 20 tahun, Nabi ikut khilful fudul. Khilful fudul itu artinya perjanjian sepakat kafir Quraisy ini untuk nolong orang-orang yang terdolimi. Ini bagus ini. Bahkan Nabi memuji perjanjian itu meskipun sudah dari Islam. Ketika Islam menjadi Islam, beliau jadi Rasul, beliau itu memuji perjanjian yang ada di waktu jahiliyah itu. Dan Nabi mengatakan, seandainya sekarang ini aku diundang untuk peristiwa seperti khilful fudul, niscaya aku datang. Berarti memuji bahwa dulu itu adalah perkara yang bagus gitu. Ceritanya bagaimana? Ceritanya begini. Ada seorang laki-laki dari suku Zubaid. Dari suku Zubaid, pakai dal, Zubaid. Dia ini datang ke Mekah membawa barang dagangan. Terus didolimi Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Diambil barangnya, nggak dikasih duit. Maka laki-laki dari Zubaid ini mendatangi orang-orang suku Quraisy ini, minta tolong bahwa dia ini didolimi Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Tapi orang-orang Quraisy tidak ada yang nolong, sehingga ini terdolimi orang ini. Akhirnya ini mendorong sebagian tokoh-tokoh Quraisy yang baik untuk mengadakan khilful fudul, khilful fudul. Akhirnya dibuatlah perjanjian itu bahwa tidak boleh terulang lagi, tidak boleh ada orang terdolimi di tanah haram. Wah, ini Nabi ikut dan Nabi memuji perjanjian ini karena isinya adalah kebaikan. Sampai Nabi umur 20 tahun ke atas, Nabi sudah punya profesi baru lagi yang lebih keren. Apa itu? Berdagang Rasulullah. Ya, antum bilang apa tadi? What? Suami. Masa suami jadi profesi? Yang lebih keren jadi suami jadi profesi. Rasulullah pedagang. Nah, kebetulan mendekati 25 tahun, Nabi mendekati 25 tahun, ada seorang janda kaya raya ditinggal mati suaminya. Ini yang antum tunggu-tunggu biasanya. Siapa nama janda itu? Khadijah binti Khuwailid. Kaya raya, cantik, bangsawan. Lelaki duda ataupun enggak duda atau masih jejaka antri untuk ngelamar, semuanya ditolaki sama Khadijah. Kaya raya, ya, miliarder, terhormat, cerdas, cantik. Semua antri pengen menikahi dan ngelamar Khadijah, semua ditolak. Khadijah belum mau nikah karena dia ingin konsentrasi di perniagaan. Di saat seperti itu kan terkenal Nabi ini, bahwa Nabi itu waktu jahiliyah sudah dijuluki Al-Amin, orang yang jujur, amanah, terpercaya, dan Nabi wajahnya ganteng. Akhirnya Khadijah tertarik ini untuk kerjasama sama Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad gak punya uang, Khadijah punya uang. Khadijah nggak bisa jalan safar jauh ke Syam, tapi Nabi Muhammad bisa. Akhirnya kerjasama. Rasulullah SAW ya diajak oleh Khadijah untuk berbisnis. Ya, Rasulullah membawa hartanya Khadijah
untuk berdagang di negeri Syam. Nah, terjadilah apa yang terjadi. Rasulullah berangkat ke negeri Syam. Itu belum menikah, masih biasa rekan bisnis begitu aja. Lah pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibarengi atau dikasih Khadijah pembantu. Namanya siapa? Hah? Maisaro. Cewek apa cowok? Cowok. Kalau di Indonesia Maisaro jadi Maisaro cowok itu. Nah Khadijah ngasih Maisaro. Maisaro, ini kamu bantu Muhammad untuk dagang, untuk genang-genano, jangan sendirian, kasihan dia. Berangkatlah Rasulullah sama Maisaro ini sampai ke Syam, dan perjalanan jauh kan, dagang luar biasa, dapat untung banyak. Pulang-pulang dikasih tahu ke Khadijah bahwa labanya sekian-sekian. Kaget Khadijah, kok bisa untung segitu banyaknya ini? Khadijah sudah terbiasa bisnis, nggak pernah seberhasil itu, seuntung itu, labanya sebanyak itu. Maka heran, penasaran Khadijah, ini apa yang dilakukan Muhammad di sana sallallahu alaihi wasallam. Makanya tanya ke Maisaro, Maisaro sini, gimana sih Muhammad itu kok untung banyak? Waduh nyonya, kalau Muhammad ini luar biasa. Perhatikan saya. Jangan mengatakan seseorang itu baik sebelum kamu melakukan dua hal dengannya. Paham gak? Dan itu dua-duanya sudah dilakukan oleh Maisaro dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu di zaman Umar bin Khattab ada orang di pengadilan ngomong, wahai hakim, wahai qadhi, aku bersaksi fulan ini orang baik. Kata Umar, kamu yang ngomong dia orang baik, kamu pernah nggak safar bareng sama dia? Belum wahai khalifah. Kamu sudah pernah urusan duit belum sama dia? Belum. Kamu nggak kenal siapa dia. Kamu jangan ngomong dia baik apa nggak baik, kamu belum kenal. Paham nggak maksudnya? Jadi sebelum kamu safar dengannya, sebelum kamu urusan harta dengannya, kamu belum kenal orang itu. Lah ini dua-duanya sudah dilakukan oleh siapa? Maisaro. Kenapa ya jamaah? Safar itu akan membuka tabiat dasar seseorang. Orang itu kalau safar akan kelihatan watak aslinya. Ngamuan, egois, gak sabaran kelihatan. Ada yang ngalah, sabar, kompak. Nah ini kelihatan semuanya. Safar akan membuka al-asrar, rahasia-rahasia. Akan tampak semuanya. Mau umroh, mau apa, nanti kelihatan orang kalau safar bareng itu. Ini orang egois, oh ini orang masya Allah. Kelihatan semuanya. Safar. Yang kedua masalah apa? Urusan duit. Orang bagus kadang-kadang kalau sudah urusan duit jadi buletisasi, ya kan? Jadi bulet gak karu-karuan. Ya, jadi itu apa namanya barometernya. Lah itu dua-duanya sudah dilakukan oleh Maisaro kepada Rasulullah. Adapun ketika safar, Rasul adalah orang yang baik, tidak egois, nolong orang yang kesusahan, bantu orang di tengah jalan. Dalam safar dia adalah orang yang sabar. Dalam safar Rasulullah adalah orang yang penyayang. Direkam semua sampai Maisaro. Yang kedua, masalah apa tadi? Urusan harta. Dia amanah, gak pernah nipu orang di Syam itu. Jujur dalam dagang, gak pernah nipu orang, gak pernah mendolimi orang. Wah, jatuh hati akhirnya. Siapa yang jatuh hati? Ibunda kita. Siapa namanya? Khadijah. Tapi gimana ya? Karena Khadijah yo asli ini durung pengen nikah, belum pengen nikah. Berhubung ono jejaka, ganteng, pinter, gelek. Loh, ibu-ibu sing apa? Ibu-ibu seneng gelek duit. Pinter, gelek duit. Sopo wedok sing gak seneng? Seneng kan? Tapi gimana caranya? Masa kok langsung ngomong sama Muhammad, "Mat, aku seneng karo awakmu." Kan gak enak kan? Masa Khadijah datang ke Nabi, "Mat, awak mesti pacar." Kan gak mungkin. Gimana caranya ini? Akhirnya Khadijah cari Mak Comblang. Mak apa tadi? Iya, Mak Comblang. Ketemulah perempuan namanya Nafisah. Tapi Mak Comblang itu hati-hati. Nek awakmu wedok, gelek Mak Comblang, ojo sing luwih ayu teko awakmu.
Nek awak mau lanang gelek Pak Comlang, ojo sing teko gandeng teko awak bahaya. Kembali ke materi. Sampai mana tadi? Mak Comlang. Nafisa tolong po, kamu datang ke Muhammad. Aku ini pengen nikah sama dia, tapi gimana ngomongnya ini? Tenang, saya yang bagian ngomong. Nafisa datang ke Rasul. Ya Rasul, bukan Rasulullah, belum jadi Rasul. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Khadijah ini punya niatan untuk menikah dengan dirimu. Apakah sekiranya kalau Khadijah itu mau menikah dengan dirimu, engkau juga mau? Mau, siap. Gak pakai mikir Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mau. Akhirnya Rasulullah SAW pulang ke rumah pamannya siapa? Abu Thalib. Paman, aku ini punya pandangan seorang wanita namanya Khadijah, dan saya intinya gitulah. Dawa gini masalah ini terang. Akhirnya Abu Thalib datang ke keluarganya Khadijah dengan membawa keluarga besar Bani Hashim. Paman-paman Nabi datang ke keluarganya Siti Khadijah. Terjadilah lamaran, khitbah. Setelah itu baru dan perhatikan, Khadijah ini ketika jahiliyah sudah dipanggil At-Thahirah. Saya ulangi ya, Khadijah ini bahkan di era jahiliyah sudah dikenal di masyarakat Arab dengan julukan At-Thahirah, wanita yang suci. Gak mau ikut tradisi jahiliyah, gak mau ikut seperti perempuan-perempuan yang kurang adab, itu gak mau. Terjaga beliau ini orangnya, dan itu terkenal, orang Arab pun mengakui itu, orang Quraisy pun mengakui itu, bahwa Khadijah ini orang baik-baik. Itulah dipertemukan Allah sama orang baik. Akhirnya terjadi khitbah, lamaran, dan ditentukan pernikahan, jadilah menikah. Dan ini nanti ketika Islam datang, pernikahan seperti ini ditetapkan dalam Islam. Karena di era itu pernikahan macam-macam, ada 4. Saya jelaskan 3 saja. Ada pernikahan jahiliyah yang nanti dibatalkan Islam. Cara yang pertama adalah cara pernikahan yang seperti tadi, yang tadi Rasulullah sama Khadijah. Dan ini yang nanti ketika Islam datang, ya ini yang diteruskan, ini yang benar. Model pernikahan yang kedua namanya nikah al-istibdha. Nikah apa tadi? Al-istibdha, nikah minta benih. Maksudnya gimana Ustaz? Begini tak jelaskan. Jadi dulu itu kalau ada suku Arab orangnya hebat, panglima perang, penyair, bangsawan, orang hebat, maka suaminya ini ngomong sama istrinya, hei istriku, datangilah orang hebat itu dan rayulah dia supaya dia mau ngumpuli dirimu. Cari benihnya mau hebat, cari bibit unggul kalau bahasa kita. Ila hadid daraja ad-dhalal. Faham? Hei istriku, pergilah ke orang hebat itu, panglima perang, bangsawan, orang yang hebat itu, rayulah dia supaya dia mau meniduri kamu agar benihnya dia itu ada di rahimmu. Paham? Istrinya malah disuruh. Namanya jahiliyah. Nah, setelah berhasil terjadi persetubuhan, istrinya pulang. Maka si suami nggak berani ngapa-ngapain, memastikan bahwa bibit itu muncul sampai kalau sudah terbukti hamil istrinya. Jadi sebelum berangkat itu dipastikan istrinya dalam kondisi haid, maksudnya maaf, dalam kondisi tidak sedang apa? Hamil, gitu loh maksudnya. Berangkat, setelah itu pulang, dibiarin, nggak disentuh, nggak dihubungi, nggak dikumpuli, sampai benar-benar kelihatan kalau dia hamil jadi. Lah baru kalau mau menghubungi boleh. Tapi selama belum hamil enggak mau. Lah nanti ketika lahiran, maka anaknya ini nanti dinasabkan ke dirinya, bangga gitu, padahal itu anaknya. Yang penting kan dapat bibit unggul. Kenapa kok terjadi seperti itu? Itu menunjukkan memang wanita nggak ada harganya di zaman itu. Makanya nggak penting kamu sama siapa, terserah, kamu itu seperti barang. Kalau seandainya wanita berharga, harusnya kan cemburu, betul apa enggak? Tapi kenapa nggak cemburu? Karena wanita nggak ada harganya di zaman itu, komoditas. Mafhum, bisa dipahami? Nah, itu model pernikahan nomor 2, nikah istibdha, minta benih, dan ini dibatalkan dalam Islam, tidak boleh.
Nomor berapa sekarang? Nikah yang nomor 3. Ini seorang wanita yang menancapkan bendera di rumahnya. Kalau sudah bendera sudah berkibar seperti itu, artinya ini sudah open. Siapa saja boleh masuk ke rumah itu. Laki satu, besok wanita fulan lagi, besok Alan, besok fulan, sampai kadang 10 orang, kadang 7 orang, gak mesti. Paham tuh? Sampai akhirnya mungkin ada 8 orang gantian, ya, 10 orang gantian yang mengumpuli wanita itu sampai hamil wanita. Dan perjanjiannya nanti kalau harus siap untuk bertanggung jawab. Sampai nanti ketika lahiran diundanglah dukun untuk menentukan siapa bapaknya. Kemudian yang pernah ngumpulin suruh hadir semua. Yang pernah ngumpulin tadi itu suruh hadir semuanya. Terus si dukun ini bawa jabang bayi, melihat wajahnya jabang bayi, setelah itu melihat wajahnya orang-orang ini. Zaman dulu kan belum ada tes DNA, ya tak? Jadi gini dilihat, oh kamu bapak, kudu gelem, harus mau dan harus nurut. Akhirnya fulan bin fulan, padahal belum tentu itu bapak. Apa nggak jahiliyah nemen itu? Akhirnya Islam datang, kemudian Islam apa? Membatalkan itu semua. Yang ditetapkan nomor berapa tadi? 1. Kembali ke materi. Ini Nabi umur berapa tadi terakhir? Sampai umur 63 loh nih. Ini masih umur berapa? 25. Nah, ketika Nabi umur 25 tadi ya jamaah, dan pernikahannya sama Khadijah ini, Nabi dikaruniai 6 anak. Sebutkan 6 anaknya Nabi dari Siti Khadijah. Dapat hadiah. Ya, adik kecil. Siapa aja? Terus, siapa putra putrinya Nabi? Itu pakai mic, pakai mic. Ayo, jangan takut, bisa jawab. Ya, dijawab. Siapa anak-anak atau putra-putranya Nabi? 6 dari Khadijah. Tahu? Siapa? Zainab. Betul. Terus? Ruqayyah. Betul. Ummu Kulsum. Betul. 3. Terus? Fatimah. 4. Kurang 2. Kurang 2 yang cowok-cowok, dua-dua ini. Ya sudah, Ummu Kulsum kan cewek. Yang cowok tinggal 2 yang belum. Namanya siapa sampean? Nama sampean siapa? Zen. Nah. Kurang 2 Zen, silakan. Lupa? Sudah dapat hadiah. Tinggal dikit lagi. Tolong dioper. Tinggal 2. Siapa yang bisa jawab? Yang nambahi, bisa nambahi lagi? Tolong dioper yang tadi hadiahnya kepada beliau. Nah, mic-nya kalau sudah mic-nya bisa dioper juga, dibawa ke sini. Jazakallahu khair, masya Allah, bagus ya. Tinggal 2. Siapa yang bisa jawab? Nggak dapat hadiah. Dan tinggal 2 kok. Ya, lah beliau nyebutkan banyak. Yang 2 siapa? Abdullah Al-Qasim, nomor laki-laki yang pertama itu Qasim. Qasim dan Al-Qasim dan Abdullah. 6. Anak putra putrinya Nabi ada 7, tapi yang 1 bukan dari Khadijah, dari Maria. Maria bukan istri, tapi Ummul Walad. Ya, namanya Ibrahim alaihissalam radhiyallahu anhu. Oke ya, kembali ke materi. Terus hidup. Nah, Rasulullah ini setelah menikah sama Khadijah, Rasulullah ingin balas budi kepada pamannya. Maka Rasulullah ingin mengasuh salah satu putra pamannya yang masih kecil. Terus apa yang dilakukan Nabi?
Maka Nabi Muhammad SAW mengasuh Ali bin Abi Thalib sebagai bentuk balas budi. Nabi dulu waktu kecil dirawat sama Abu Thalib. Nah sekarang Nabi sudah mandiri, maka Nabi merawat anaknya Abu Thalib. Namanya siapa? Ali. Ali masih kecil, makanya Ali sejak kecil Ali bin Abi Thalib sejak kecil bersama Nabi ya jemaah. Dirawat Nabi Ali bin Abi Thalib itu. Terus zaman berlalu, ya tidak semuanya disampaikan ya, sampai Nabi umur 35 tahun. Nabi umur 35 tahun ini terjadi peristiwa besar. Peristiwa besar apa itu? Terjadi banjir bandang, sehingga dinding Ka'bah itu roboh, dinding Ka'bah itu rontok. Itu Nabi umur berapa tadi? 35 tahun. Ketika dinding Ka'bah itu roboh rontok, otomatis itu kan tugasnya Quraisy, karena Quraisy itu adalah wulatu Ka'bah, yang memegang kesejahteraan Ka'bah, takmirnya Ka'bah lah. Kalau takmirnya Masjidil Haram itu Quraisy. Jadi dia itu mempertaruhkan jabatan itu, karena suku-suku Arab yang lain ini melihat bahwa Quraisy adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk merawat Ka'bah, sehingga Quraisy gak berani main-main, ini harus dibangun ini. Kalau gak gitu malu. Bisa dipahami? Karena dia yang mendapatkan beban amanah memakmurkan Ka'bah. Akhirnya kafir Quraisy rundingan di Daruna 2 parlemen. Bagaimana ini? Ya sudah, ya kita harus bangun. Akhirnya mereka membangun, mereka pakai syarat. Syaratnya adalah pembangunan Ka'bah ini harus dengan uang yang halal. Nggak boleh uang haram masuk membangun Ka'bah. Belum mereka tahu itu. Nggak boleh main-main. Akhirnya uang halal ini donasi dikumpulkan semuanya, terkumpullah uang yang halal ini. Tidak boleh uang perzinahan, hasil judi, penjualan miras, penjualan pantung, tidak boleh. Hasil mendolimi orang, tidak boleh. Harus murni harta yang halal. Terkumpullah harta yang halal, dibangunlah Ka'bah. Setelah dibangun Ka'bah, ternyata kekurangan dana halal. Pembangunannya belum habis, dana halalnya sudah habis. Akhirnya Ka'bahnya dibikin minimalis, tidak seperti Ka'bah yang dibangun di zamannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ada bagian yang harusnya masuk karena nggak tercover sama biaya, maka lebih kecil dari zamannya Nabi Ibrahim. Makanya untuk lihat Ka'bah itu kubus, terus ada lengkung, tadi saya ceritakan itu ya, ada lengkungan setengah lingkaran, itu namanya Hijr Ismail. Itu sebenarnya masuk bagian Ka'bah. Sebenarnya itu Ka'bah itu. Nah dulu zamannya Ibrahim itu masuk Ka'bah. Karena ini kehabisan bekal, akhirnya di luar Ka'bah, terus ditandai dengan Hijr Ismail itu. Jadi Ka'bah yang ada di zaman itu, bahkan zaman sekarang ini, lebih kecil dari Ka'bah yang ada di zaman Nabi Ibrahim. Sampai sini paham ya? Oke. Terus setelah makanya Nabi nanti ketika Fathu Makkah, nanti nggak tahu sampai apa enggak. Nah, ketika Fathu Makkah, Nabi Muhammad SAW itu ingin membongkar Ka'bah itu dan ingin dikembalikan seperti Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim. Tapi Nabi itu mikir ini maslahatnya kurang tepat kalau sekarang, karena mereka kan baru-baru masuk Islam, takut nanti mengurangi kesakralan Ka'bah. Akhirnya Nabi mending dulu, enggak dulu gitu kan. Oke. Setelah dibangun Ka'bah, dan Rasulullah ikut bangun, Rasulullah ikut membawa batunya begitu. Dan ketika selesai Ka'bah finish, maka mereka rebutan untuk merasa yang paling berhak menaruh Hajar Aswad, apa batu hitam itu yang di pojok tenggara itu. Ya, ini siapa yang paling berhak? Mereka hampir bunuh-bunuhan gara-gara merasa ini berhak gitu loh, rebutan. Akhirnya tidak ketemu titik temunya. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka berkata, wis gini aja wis, kita sepakat, kita tunggu siapa yang masuk Masjidil Haram nanti. Kalau siapapun orangnya, ya sudah dia yang akan menaruh Hajar Aswad di pojok situ. Kan nggak bisa janji, zaman dulu kan nggak ada WA, nggak ada, bukan awakmu sekarang menjeruan kan nggak bisa. Ditunggu siapa yang masuk ini. Ternyata yang masuk adalah siapa?
Rasulullah. Ketika mereka melihat Rasulullah, mereka langsung sepakat semuanya, dan mereka mengatakan Al-Amin, manusia yang terpercaya. Alam sepakat. Gak ada orang di zaman itu yang benci Nabi. Semua orang Mekah tanya manusia yang paling amanah di kota Mekah, tidak ada dua orang berselisih. Tidak ada. Semua sepakat, kaya, miskin, tua, apa tidak tua, ganteng apa jelek, semua kalau ditanya siapa manusia paling amanah di kota Mekah, Muhammad. Ketika Nabi masuk, dilihat sama orang-orang, Al-Amin, Muhammad, sepakat, Rodina, kita sepakat dia yang meletakkan apa? Hajar Aswad. Terus Nabi pun cerdas. Nabi mengatakan semua ketua-ketua kabilah itu memegang apa? Ujung kain. Dia ada kain, setiap suku memegang ujung kain, dan Hajar Aswad ditaruh di tengah. Terus didekatkan ke Ka'bah, dan Nabi yang meletakkannya. Jadi seakan-akan semua kabilah punya apa? Peran dalam peletakan ini. Itu menunjukkan kecerdasan Rasulullah. Setelah itu zaman berlalu, mendekati umur 40 tahun atau ya hampir umur 40 tahun, Nabi itu hubbiba ilaihil khala. Nabi itu disenangkan oleh Allah, senang menyendiri. Nabi itu dijadikan oleh Allah senang menyendiri, suka menyendiri Nabi itu. Di menjelang umur berapa tadi? 40 tahun. Sampai Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan, beliau pamit, izin atau ya nyampaikan ke Khadijah, aku ingin menyendiri. Dan Khadijah adalah wanita soleha, dan mendukung apa yang dikerjakan oleh suaminya. Maka Khadijah ini menyiapkan perbekalannya, sangunya itu perbekalannya disiapkan, dibawa Nabi ke bukit, ke gunung apa? Jabal, kok Gunung Uhud? Gunung Uhud di Medina tak iki. Di Mekah iki turun ke Medina. Ya. Kemana? Jabal Nur ya. Betul ya, Jabal Nur ya. Yang di situ ada gua apa? Gua naik, curang banget tuh. Rasulullah naik, berdiam di situ Rasulullah. Kalau kehabisan bekal, turun lagi, diberkali lagi sama Khadijah, naik lagi, sampai pada bulan Ramadan ja'ahul haqq. Nabi Muhammad didatangi makhluk yang aneh. Siapa ini? Jibril. Ketika Rasulullah menyendiri di situ, melihat hakikat kehidupan, lihat sana orang nyembah patung, lihat sana ada seorang yang mengubur anak perempuannya hidup-hidup, ada yang di sana menikahi istri bapaknya, mutus, pokoknya bejat lah Mekah ini, jahiliyah, gelap gulita. Pak Rasulullah berpikir, kok begini keadaan masyarakat ini. Dalam kondisi Rasulullah seperti itu, datanglah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini datang kepada Nabi. Nabi merasa ketakutan, siapa ini, aneh nih makhluk ini. Terus makhluk ini mengatakan, Iqra, bacalah. Maka Nabi mengatakan, ma'ana biqarin, aku nggak bisa baca. Atau sebelumnya ini orang mendekap Nabi. Nabi didekap sampai Nabi kehilangan apa? Hah? Kehilangan nafas, mati. Kehilangan nafas. Kehilangan apa? Kehilangan tenaga kan, lemes. Nabi dilepas. Setelah itu baru malaikat mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Itu pun 3 kali kan, didekap. Iqra, bacalah. Ma'ana biqari, aku gak bisa baca. Terus didekap, dilepas sampai 3 kali, baru Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Inilah surat atau ayat pertama yang turun ke Nabi. Setelah itu Nabi ini nggak paham apa yang terjadi dengan dirinya nih. Nabi langsung turun, berlari menuju rumahnya. Setelah itu Nabi mengatakan, Zammiluni, selimutilah aku. Khadijah ini orangnya cerdas, nggak nggubui Nabi, nggak ngomong gini, saya ada apa sih mas, ngomong dulu mas, nggak pakai. Nggak ditanyai, nggak apa keinginannya Nabi dituruti. Zammiluni, selimutilah aku. Nabi tidur selimuti sama Khadijah. Wala ditanya, wala apa. Biarkan dulu, biar tenang dulu. Maka ibu-ibu ini bojomu teko kerja cocok ditakoni. Pegel kok ditakoni. Kayak ono panganan, kayak ono ya. Seperti ibunda Khadijah ini. Setelah reda Rasulullah tenang, baru cerita. Ada apa suamiku? Barulah Rasulullah cerita, ini khasyitu ala nafsi. Aku takut akan ada apa-apa yang menimpa diriku. Aku didatangi makhluk yang aneh.
Aku didekat hingga tenagaku lemas. Terus kemudian aku dikasih wahyu, dikasih ucapan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Apa kata Khadijah? Wallahi la yuhzikallahu abada. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan dirimu wahai suamiku. Engkau adalah orang yang memuliakan tamu, menolong orang yang susah. Engkau adalah orang yang menolong orang yang terzalimi, memuliakan tamu, nyambung tali rahim. Tidak mungkin kau disia-siakan Allah. Perhatikan. Khadijah mengatakan, arju antakuna nabiyya hadhil ummah. Khadijah mengatakan, aku berharap kepada Allah, engkau adalah nabinya umat ini. Saya ngajari Khadijah di siapa? Kok bisa Khadijah ngomong kayak gitu itu loh. Kalau nggak wanita cerdas nggak bisa. Arju an takuna nabiyya hadhil ummah. Aku berharap wahai suamiku kau akan jadi nabinya umat ini. Lu kok bisa ngomong siapa yang ngajari Khadijah? Apa yang dilakukan Khadijah? Di zaman itu referensi utama hal-hal yang berbau mistik, hal-hal yang berbau metafisika adalah dua referensi. Yang pertama sahir, para penyihir. Yang kedua kahin, para dukun. Setiap ada kejadian yang aneh, yang tidak lumrah, yang mistik, yang kelenik, yang metafisik, selalu yang jadi rujukan adalah dua orang ini. Kalau nggak sahir, penyihir, maka apa yang nomor dua tadi? Kahin, dukun. Dan itu dua-duanya tidak dijadikan rujukan oleh Khadijah. Tapi justru Khadijah mengajak Rasulullah SAW kepada Waraqah bin Naufal. Siapa yang ngajari Khadijah seperti ini kalau nggak cerdas ya? Mafhum? Bisa dipahami? Maka diajaklah Rasulullah SAW oleh Siti Khadijah, diajak ke Waraqah bin Naufal. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan. Apa hikmahnya Rasulullah itu lahir dalam keadaan yatim piatu, yatimul ab, yatimul jad? Kenapa? Sebelum saya lanjut dulu, sampai Waraqah tadi kan, ada pertanyaan nih, masih ada hadiahnya nih. Tamratul Ilmi Al-Amal karangannya Syekh Abdul Razak. Apa hikmahnya Nabi itu lahir dalam keadaan yatimul ab, yatimul masih kecil sudah yatimul setelah itu yatimul jad, ditinggal wafat ayahnya, ditinggal wafat ibunya, ditinggal wafat kakeknya. Apa hikmahnya nih? Ya, agar mengetahui bahwasanya para rasul itu bukan hasil didikan orang tuanya, tapi langsung dari Allah. Iya. Kenapa hikmahnya Rasulullah dilahirkan dalam keadaan yatim, setelah itu ditinggal mati ibunya, ditinggal mati kakeknya? Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah Allah ingin memaklumatkan bahwa nggak ada yang bisa mendidik Nabi kecuali Allah langsung. Karena Allah ingin paham umat ini bahwa nggak ada yang bisa mendidik Rasulullah kecuali Allah langsung. Supaya manusia itu tahu bahwa apa yang dibawa oleh Muhammad bukan ajaran bapaknya, bukan ajaran ibunya, bukan ajaran kakeknya, bahkan bukan ajarannya pamannya Abu Thalib. Buktinya Abu Thalib nggak masuk Islam. Agar manusia tahu bahwa Nabi Muhammad dididik Allah langsung. Itu hikmahnya. Tadi kelewatan, belum saya sampaikan. Kembali ke siapa tadi? Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini orang Arab Quraisy, tapi nggak ikut ajaran jahiliyah. Waraqah bin Naufal ini ikut ajaran Kristen, tapi Kristen yang unitarian, bukan Kristen yang trinitas. Karena Kristen juga punya sekte-sekte. Ini jelasnya dawa iki. Ada konsili Nicea, on Arius, on dawa. Cuma intinya ngono ya. Intinya bahwa siapa tadi namanya? Waraqah bin Naufal ini Kristen tapi bukan trinitas. Kristen apa tadi? Unitarian. Kristen unitarian adalah Kristen yang meyakini bahwa Yesus adalah Rasul, sedangkan Allah adalah Allah. Mafhum? Ada Kristen yang kayak gitu itu. Tokohnya dulu namanya Arius, tapi ketika akhirnya cerita kan saya kan, karena terus gak jadi dowo ya.
Sampai mana tadi? Waraqah bin Naufal ya. Saya kata aja itu panjang ceritanya. Waraqah bin Naufal ini termasuk orang-orang Nasrani yang ditemui Salman Al-Farisi. Masih ingat? Dan jangan paksa saya itu cerita Salman, cuma isyarat tok ini karena panjang ceritanya. Salman waktu pendeta yang terakhir kan ngomong, wahai anakku, sudah tidak ada orang Kristen seperti kita ini. Kristen sudah diacak-acak, sudah diubah-ubah. Ini menurut gurunya Salman yang terakhir. Dan semua ngomong kayak gitu. Sudah tidak ada anakku. Ajaran agama sudah diubah-ubah. Sudah waktunya Nabi terakhir diutus. Cirinya satu, di tempat yang banyak kurmanya. Dua, ini Nabi nggak menerima sodako. Tiga, Nabi ini menerima hadiah. Empat, ini Rasul punya tanda stempel kenabian di antara dua pundaknya, tapi sebelah lebih ke kiri. Jadi stempelnya Nabi itu ada di pundak, tapi sebelah agak kiri dikit. Bagaimana ciri fisik stempelnya Nabi itu kayak gimana? Bentuknya apa? Ya, coba lagi kalau cerita itu kembali ke materi Waraqah bin Naufal. Cuma itu isyarat-isyarat saja supaya kamu itu mikir dan pengen cari tahu bagaimana bentuk stempel kenabian. Ada di kitab Syama'il Muhammadiyah atau Syama'ilun Nabi. Kalau di Surabaya saya kajikan di Al-Amin semampir. Kembali ke materi, datanglah Khadijah binti Khuwailid ke Waraqah bin Naufal. Dan ini orang Arab tapi nggak mau ikut ajaran jahiliyah. Dia bisa baca Taurat, bisa baca Injil, tapi sudah buta ini. Tapi ngerti bahasa Ibrani. Ya, dan ngerti sejarah-sejarah ahli kitab, paham dia. Kemudian datang, wahai ibna ammi, wahai sepupuku. Sepupunya ini Waraqah bin Naufal itu sepupunya Khadijah. Ya ibna ammi, isma' mimni akhika, dengarkan dari anak saudaramu ini, maksudnya suamiku Muhammad. Terus ditanya sama Waraqah, ada apa? Lihat apa kau? Diceritakan, saya ada di gua Hira menyendiri, merenungkan kejadian ini. Terus datanglah malaikat atau makhluk yang aneh. Aku didekap, ceritakan dengan detail. Terus aku dapatkan bisikan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya dijelaskan semuanya dengan detail. Aku ketakutan, terus aku diajak istriku ke sini. Kata Waraqah, dia itu Namus yang dulu pernah datang kepada Musa. Namus itu siapa? Namus itu Jibril. Yang datang kepadamu itu Namus, Jibril, yang dulu juga pernah datang kepada Nabi Musa. Ya. Kemudian setelah itu Waraqah berkata, seandainya saja umurku panjang, ketika kaummu nanti mengusir dirimu, niscaya aku akan membelamu. Sudah diomong gitu. Yang datang kepadamu itu Namus, seperti yang dulu datang kepada Nabi Musa, Jibril. Seandainya saja umurku panjang, ketika datang harimu nanti, dan ketika kaummu mengusir dirimu, niscaya jikalau aku menangi masa itu, menjumpai masa itu, niscaya aku akan membelamu dengan pembelaan yang sangat luar biasa. Kemudian selang beberapa waktu, tanya dulu, Rasul tanya, loh, apakah aku nanti diusir? Apa aku nanti diusir oleh kaumku? Kata Waraqah, iya, tidaklah seorang membawa seperti apa yang kamu bawa kecuali pasti diusir. Nabi bertanya, kenapa Nabi kok bertanya apakah aku diusir? Karena nggak masuk di logikanya Nabi ini. Karena orang Arab Mekah itu kalau ditanya siapakah manusia yang paling terpercaya di tanah Mekah, Muhammad. Tidak ada orang benci Nabi, tidak ada yang musuh Nabi, semua senang sama Nabi. Loh, kok ini dikabarkan aku diusir? Nabi rodok bertanya-tanya dan bertanya lagi kepadanya, apakah aku nanti diusir? Iya, tidaklah orang membawa seperti apa yang kamu bawa kecuali pasti akan diusir dari kampungnya. Waktu berlalu, Waraqah wafat. Nah, Waraqah ini sahabat Nabi apa enggak? Nah, ada yang tahu penjelasannya? Khilaf para ulama. Ada yang mengatakan sahabat, ada yang mengatakan enggak. Setelah itu pulanglah Rasulullah. Setelah itu dapat
wahyu terus. Nah, disitulah Nabi 3 tahun pertama, tadi kan Nabi umur 40 tahun ya, antara 40 sampai 43 Nabi pakai gerakan senyap, pelan-pelan, sembunyi-sembunyi, dakwah sir, dakwah sembunyi-sembunyi, dakwah rahasia. Nabi ngajak masuk Islam Abu Bakar As-Siddiq. Nabi ngajak masuk Islam siapa lagi? Abu Bakar. Dan Abu Bakar berhasil ngejak orang hebat-hebat itu ya. Utsman masuk Islam lewat Abu Bakar, Tolha, Zubair, Sa'ad bin Waqqas, banyak masuk Islam melalui Abu Bakar. Dan Abu Bakar nih ketika diajak masuk Islam oleh Nabi gak pakai mikir, langsung iya gitu. Ma da'utu akhadan ilal Islam illa kanat lahu kabwa. Tidaklah aku ngajak orang masuk Islam kecuali dalam dirinya ada keraguan-raguan, kecuali satu orang. Aku ajak masuk Islam, langsung masuk Islam. Siapa? Abu Bakar. Abu Bakar sendiri berhasil ngajak tokoh-tokoh hebat masuk Islam. Ya, sehingga terkumpullah sekian puluh sahabat di masa Syria ini. Ya, termasuk Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, banyak lagi sahabat, Bilal, Abdul bin Mas'ud, ya, Bilal, Abdul Ammar bin Yasir, itu tokoh-tokoh awal yang masuk Islam nih. Inilah yang dijuluki as-sabiqunal awal, orang yang punya hak khusus, tidak boleh dilanggar kehormatannya nih, orang-orang hebat ini. Nah, itu fase-fase apa? Fase dakwah Syria. Itu dakwah Syria sampai akhirnya nanti ketika Nabi umur 43 tahun. Nabi umur 43 tahun, kalau menuju 60 tahun masih berapa tahun lagi? Masih butuh 20 tahun lagi ya. Ini masih 43 nih. Waktu Nabi usia 43 tahun turun ayat, ya, wa andir ashiratakal aqrabin, dan berikan peringatan kepada keluarga dekatmu wahai Muhammad. Maka ketika turun ayat ini artinya Nabi harus apa? Mendakwakan Islam. Sebelum memanggil semua orang, Nabi mengumpulkan Bani Hasyim dulu. Bani Hasyim dikumpulkan, paman-pamannya, pakde-pakdenya, keponakannya, sepupunya, semua terkumpul 40-an orang. Nabi Muhammad menyampaikan, sungguhnya aku diutus untuk kalian secara khusus dan kepada umat manusia secara umum. Aku gak mungkin membohongi kalian. Langsung Abu Jahal, Abu Lahab marah. Hadis sawah, ini adalah aib keluarga. Segera pegang tangan keponakan kita sebelum bangsa-bangsa Arab membunuhnya. Omongannya Abu Lahab ini langsung disaut sama Abu Thalib. Abu Thalib mengatakan, ya Muhammad, alangkah setujunya kami dengan ucapan, alangkah senangnya kami dengan yang kamu ucapkan, dan alangkah percayanya kami dengan apa yang kamu sampaikan. Wallahi Muhammad, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Aku tidak akan pernah menyerahkan dirimu kepada mereka, dan aku akan melindungimu. Hanya saja ponakanku, aku gak mungkin bisa ikut agamamu. Aku gak mungkin bisa berlepas dari agamanya Abdul Muttalib. Jadi baru awal-awal dakwah sudah ada pro kontra di intern keluarganya Nabi. Tapi kebanyakan pro Abu Thalib, tidak pro siapa? Ya cuma Abu Lahab tok, siji tok ini yang musuh. Yang lain pro sama Abu Thalib, semua cinta sama Nabi meskipun belum setuju. Bisa dipahami tak? Nah, setelah itu Rasulullah naik ke Bukit Sofa. Ini Nabi umur berapa tadi? Jangan dilupakan umurnya ini buat patokan ini. Nabi umur berapa tadi? 43. Nabi umur 43 tahun naik Bukit Sofa, dan Nabi mengatakan, memanggil seluruh kabilah-kabilah di suku Quraisy. Ya Bani Adi, ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Abdi Sam, ya Bani Abdi Dar. Semua bani-bani dikumpulkan, dipanggil Nabi dari bukit. Orang-orang Quraisy yang ada di Mekah mengatakan, siapa itu yang teriak, siapa itu yang ngomong itu? Muhammad, pasti penting ini. Muhammad tidak pernah bohong. Ada apa Muhammad manggil kita? Sampai ada orang yang udur gak bisa berangkat, nyuruh budaknya, hei budak, kamu tinggalkan pekerjaanmu, berangkat ke Sofa karena Muhammad manggil kita. Karena semua pengen dengarkan omongannya Muhammad. Paham ya? Semua berangkat ya. Setelah kumpul dipanggil satu-satu sama Nabi. Ya Bani Fulan,
Ya Bani Abdi Manaf, selamatkan diri kalian dari api neraka. Sungguhnya di akhirat aku nggak bisa nolong kalian. Wahai fulan, semua disebutkan satu-satu. Selamatkan diri kalian, sembahlah Allah supaya kalian selamat. Setelah Rasulullah selesai, tapi sebelum itu Rasulullah mengatakan seperti ini. Wahai ya Ma'syar Quraisy, seandainya aku katakan kepada kalian bahwa di balik gunung ini ada pasukan yang akan menyerbu kota Mekah, apakah kalian percaya? Maka mereka satu kata, na'am, ma jarrabna minka kadiban qad. Betul, kami sepakat percaya kepadamu Muhammad karena kami nggak pernah menjumpai engkau berdusta. Paham ya? Kalau begitu, dengarkan. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Ucapkanlah la ilaha illallah, sembahlah Allah saja. Aku di akhirat nggak bisa nolong kalian. Semua disebut satu-satu, bani fulan, bani fulan, bani fulan. Ya Fatimah, mintalah hartaku sesuka hatimu, tapi di akhirat aku nggak bisa nolong kamu. Wahai Abbas, disebutkan semuanya. Wahai Sofia, bibi Rasulullah, mintalah hartaku sesuka hatimu, tapi di akhirat aku nggak bisa nolong kamu. Semua disebut satu-satu. Terus terakhir, selesai pidatonya Nabi, Abu Lahab berkata, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana, celaka kamu itu Muhammad, apakah karena ini kamu mengumpulkan kita semua ini? Langsung turun ayat dari langit, tabbat yada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma. Jadi ucapannya Abu Lahab yang mengatakan celaka kau Muhammad, langsung dibalas Allah turun ayat dari langit. Dan termasuk kemujizatannya Al-Quran adalah Abu Lahab nggak masuk Islam sampai mati. Karena kalau seandainya Abu Lahab masuk Islam, batal ayat itu. Paham nggak? Termasuk kemujizatannya. Seharusnya Abu Lahab itu kalau pintar pura-pura masuk Islam untuk membatalkan itu, kan ayatnya nggak bener kan, buktinya aku masuk Islam. Tapi kan nggak bisa juga kebenaran Al-Quran sampai mati nggak masuk Islam. Abu Lahab. Oke, itu umur berapa? Nabi mulai berdakwah, datang ke pasar-pasar, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkan la ilaha illallah kalian selamat. Itu Abu Lahab ada di belakang bawa batu. La tusaddiquhu fa innahu kadzdzab. Jangan percaya sama dia, dia ini pendusta. Padahal selama ini tidak ada yang mencemooh Nabi, tidak ada. Semua badannya, fisiknya, nasabnya, semuanya baik. Gak ada yang jelek pada diri Rasulullah. Gak ada yang jelek pada diri Rasulullah. Nasabnya, ketampanannya, akhlaknya, budi pekertinya, semuanya baik. Gak ada citra jelek sama sekali. Baru ketika mendakwakan Islam, kadzab, majnun, sahir, penyahir. Orang soleh tidak akan dimusuhi orang. Orang soleh tidak akan dimusuhi. Tapi ketika kamu mengajak orang lain menjadi soleh, kamu akan dimusuhi. 40 tahun Nabi jadi orang soleh, tidak ada yang nyakiti Nabi. 40 tahun Nabi nggak pernah mencuri, nggak pernah bohong, nggak pernah disakiti orang. Orang soleh disenangi banyak orang. Tapi setelah umur 40 tahun Nabi bertransformasi menjadi dari soleh menjadi musleh. Kalau soleh kan dari akar kata soluha yasluhu, solihun li nafsihi. Tapi kalau muslih dari kata apa? Aslaha yuslihu, solihun li nafsihi wa muslihun li ghairihi. Mafhum? Mafhum? Jadi orang soleh itu gak ada yang musuh. Awakmu mau puasa Daud, kau ono sing benci, seneng. Awakmu mau sholat setiap malam tahajud, semua orang seneng sama kamu. Tapi ketika kamu mengatakan jangan melakukan syirik, langsung kamu akan dimusuhi. Sejarah mengajarkan itu kepada kita. Orang soleh tidak dimusuhi orang, tapi muslih yang berusaha menjadikan orang lain menjadi soleh, itulah yang akan dimusuhi. Betul apa tidak? Nah, Nabi ketika mengucapkan qulu la ilaha illallah tusliku, celaka kamu Muhammad. Padahal sebelumnya tidak ada yang berani gitu kepada Nabi ini. Akhirnya Rasulullah ini kan omongannya bagus, wajahnya ganteng. Kalau baca Quran paling merdu, ya banyak yang masuk Islam. Gak terbendung ini, banyak yang masuk Islam. Ketar-ketir nih kafir Quraisy, bingung ini, ya apa ini? Akhirnya mereka langsung rembukan. Rembukan di mana? Di Darun apa? Nadwa. Rembukan di Darun Nadwa untuk
sepakat karena sebentar lagi musim haji. Ini kalau musim haji datang, Muhammad ini kan wajahnya ganteng, ngomongnya bagus, lembut, akhlaknya baik. Nanti ada suku-suku Arab yang lain didakwai sama dia. Jangan-jangan nanti ikut semua ini, bahaya ini. Apa kata dunia ini, kita ini pemegang keberhalaan Quraisy, sentralnya Arab itu kita. Lah kok muncul arek siji? Paham ya? Wah, rembukan mereka di Darun Nadwa. Yang megang Darun Nadwa tadi siapa? Ayo. Loh, belum 2 jam sudah lali. Bani Abdid Dar. Kan gitu tadi. Rembukan. Wes gini nih. Sebentar lagi ini banyak orang-orang, ya, orang-orang apa? Suku-suku Arab yang lain berdatangan di Mekah. Ini akan dimanfaatkan oleh Muhammad untuk mendakwai mereka. Mesti mereka akan tanya kita, orang Quraisy, iki sopo arek iki kok ngejak ngene iki. Maka kita harus menyatukan apa? Menyatukan apa? Ungkapan. Kita harus membuat suatu kesimpulan tentang dia ini. Paham maksudnya enggak? Mafhum? Mafhum. Kemudian setelah itu ikhwatal iman, itu kalau nggak salah yang ngejak kumpul itu Al-Walid bin Mughirah, tokohnya ini. Walid Mughirah itu melihat ini orang punya strategi, ini kalau nanti jemaah haji bahaya Muhammad ini. Akhirnya Quraisy dikumpulkan, ayo kita satu kata dulu, kita juluki Muhammad ini apa? Paham? Kumpul orang Quraisy. Ayo gimana, usul kalian apa? Satu usul, kita juluki saja Muhammad itu penyair, kata-katanya indah, membuat orang akan terpengaruh. Paling cocok kita juluki penyair saja. Kata Al-Walid bin Mughirah, tidak benar kamu itu. Kita ini orang Arab ngerti syair. Omongan Muhammad itu gak syair. Wah, lebih bagus dari syair. Inti kalau juluki Muhammad penyair, gak ada orang percaya. Enggak, saya gak setuju. Ayo yang lain. Saya punya usul. Apa itu? Majnun, orang gila. Gak bener belas ucapanmu itu. Wong ganteng yang ngono, bahasa ibu aku gendeng, gak ada yang percaya dengan ucapanmu. Enggak, yang lain. Saya apa? Sahir. Bukan, kahin, dukun. Bagaimana forum? Kata Al-Walid Mughirah, enggak bener. Muhammad kok dukun? Kita lo paham siapa dukun. Bagaimana komat kamitnya, cangkemnya kita paham. Muhammad bukan kayak gitu. Lah, yang lain. Apa? Sahir. Apa? Penyihir. Kata Al-Walid bin Mughirah, tidak benar. Kita tahu Muhammad tidak ada potongan penyihir. Kita tahu penyihir bagaimana dia membuat buhul-buhul. Muhammad nggak pernah melakukan itu. Pasti nggak ada orang percaya. Akhirnya orang itu bingung. Ini jalur usul sudah dikasih, nggak ada yang benar. Terus gini aja Pak Walid bin Mughirah, wis sampean aja apa sih pendapat sampean ini? Kata Walid bin Mughirah, setelah saya teliti pendapat kalian semua tadi salah kabeh kecuali satu ada benernya. Apa kira-kira? Menurut saya kita juluki penyihir aja. Karena di antara pekerjaannya penyihir itu memisahkan suami istri. Sedangkan Muhammad ini ada perempuan dengarkan ucapannya, dia masuk Islam, pisah sama suaminya. Atau suaminya dengarkan ucapannya Muhammad, ikut Muhammad, istrinya nggak mau masuk Islam, cerai. Paling cocok ini karena memisahkan suami. Mafhum? Sepakat semuanya menjuluki Nabi Muhammad sebagai apa tadi? Penyihir. Selesai karena sudah adzan. Iya. Sudah tentu. Ada pertanyaan silakan. Adzan dulu aja, kalau ada pertanyaan 1 2 silakan. Jadi nggak mungkin dipaksa selesai, daripada ngoyo-ngoyo ya sudah. Umur berapa tadi? 43, berarti antara 43 sampai umur berapa? 63 belum, nggak tahu kapan dan wallahu alam. Ya, yang penting sampai 43. Kalau ada pertanyaan silakan adzan dulu. Ada pertanyaan silakan kalau ada. Nggak ada ya. Alhamdulillah tidak ada pertanyaan.
sehingga kajian atau daurah kali ini kita tutup. Dan terima kasih banyak atas atensi antum semuanya, kehadiran antum. Mudah-mudahan upaya dengan diadakannya daurah ini kita lebih mengenal sosok Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi usia berapa tadi? 43. Masih ada bentang waktu 20 tahun terakhir Nabi yang belum diceritakan. Mudah-mudahan di lain kesempatan nanti bisa kita lanjut. Jazakumullah khairan katsiran. Itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.